Wa yusannu ihya'u hadhil laylih. Di dalam kitab yang ulun bawa ini dikitabkan Najah wa Surur kalangan Habib Hamid Al-Qudus dan kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Sumia Sya'ban, kenapa dingarani bulan Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsirun, qala Imam Ghazali. Kenapa dinamai bulan itu bulan Sya'ban? Karena yatasha'abu, kalau bahasa kata pahamnya itu cabang bercabang. Jadi satu pohon tapi cabangnya banyak. Karena di bulan Sya'ban itu kata Imam Ghazali khairun katsirun, banyak benar kebaikannya. Nah, bahkan pernah abah guru kita sekumpul menguyak waktu pengajian, mungkin bukan pian mendengar, dan YouTube-nya pun ada, silahkan dia buka. Sidin waktu membaca kitab ini juga. Jadi ulun perhatikan kitabnya. Dan guru almarhum Guru Supian, sepupu guru sekumpul, tiap malam Selasa dari mengajar Sidin. Kitab ini pun setiap bulan Sya'ban dibaca. Sunat hukumnya menghidupi ini malam. Jadi dalam penjelasan Sidin, kita mengambil pandangan orang alim aja lah, bukan pandangan. Menghidupi itu ada beberapa kaul, mengatakan kembali jadi. Ada nama hidupi antara sembahyang isya berjamaah kena subuhnya berjamaah, berniat subuh dan terbangun sama menghidupi juga. Itu kaul yang paling ringan sudah pengoler. Ada lagi di sini arti menghidupi itu mulai maghrib sampai isya berjamaah. Kemudian ya berniat bangun subuh, sekalinya melandau jam 9. Apa? Jam 9 tuh bangun tahajud mulai itu malaman tahu lah. Nah iya pulang biasanya lah. Nah, kenapa? Sama juga namanya menghidupi malam nisfu Sya'ban. Ada lagi kaul yang ketiga, menghidupi itu adalah 6 jam. Jadi mulai jam 6 tadi maghrib sampai jam 12 malam. Nah, baca aja tuh barangnya ngopi gak sambil penting pak malam baca tasbih sambil ngopi kan. Di sini berapa? Tafakur kah, baca kitab kah, mutolak kah. Itu juga termasuk ihya'ul lailih, menghidupi malam nisfu Sya'ban. Kalau kami di Martapura, nah mungkin ada orang Martapura nih di Antasan. Nah, limbah sembahyang sunat tasbih biasanya kami itu bermasakan, limbah bermasakan baca Dalil Khairat sahataman itu kami di Martapura. Nah mungkin ada orang Martapura sini tahu ya. Ada lagi yang paling afdol, paling banyak. Nah, mudahan kau amalkan semalaman, yaitu mulai jam 6 tadi sampai ke subuh. Karena kan di dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang menghidupi malam 5 ini masuk surga kada bisa. Nah, ada hadisnya. Jadi limbah masuk ke dalam kubur, keluar dari kubur langsung ditunggangi purak langsung. Ini penjelasan dari bagus kumpul, bukan mencari jangan di YouTube-nya. Apa aja tuh malamnya? Yang pertama malam tarwiyah, malam 8 Zulhijjah. Yang kedua Lailatul Arafah, malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga Walailatul Nahri, malam Idul Adha. Yang keempat Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Nah kebiasaan kita biasanya belatupan. Duaan sudah belatupan kok, ganggu orang dia. Biar tersinggung. Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah itu. Ini semalaman bapak aja bersumpul. Ngopi gak sambil baca kitab kah? Kok semalaman tuh Pak? Kada bergulingan. Nah, siapa nang kawat tadi maamalakan. Nah, jadi bahkan ada dalam kitab pulang mudah kau tamalakan nih. Berat ada si Abdul Qadir Jailani. Setiap malam nisfu Sya'ban sini sembahyang 100 rakaat. Ini amal spesifik.
duit. Nah, ya kan biasanya duit ya nah. Lalu dalam kabul hajat, cuma syaratnya ada karena lamunnya kenapa? Ada kabul juga aja. Nah, itu pernah juga sumber gue ya. Jadi ini membacakan aja nih biasanya. Si Abdul Qadir Jalani setiap malam di Supabat sini sembahyang 100 rakaat. Jadi setiap rakaat itu baca qul huwallahu ahadnya 10 kali. Berarti kalau 100 kali 10 1000 kalau balik 1000 limbah gitu doa. Baik dunia akhirat. Berat puluhnya kayak mamalkan niatnya aja dulu lah disidin dalam kitab itu. Insya Allah dibukakan 70 kebaikan. Asal ada niat orang dulu. Bang Gawi terserah aja kan hanya ada hidayah dari Allah terbuka hati. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat hadir mendengar, ada keinginan hati, ada dorongan mana, ada imbias, timbul hendak memakai sekali barang. Jadi berdoa di itu, ini wallet banyak yang apa itu terserah aja, itu kebaikan semua terserah aja. Nah itu di antaranya selain kalau kami di Martapura dalail sahabat itu kami. Dan di dalam kitab itu, dalam kitab sinilah syaratnya kabul malam nisfu Sya'ban ada harus dihindari. Ada 12 ya. Nah, yang pertama orang itu harus jangan musyrik. Nah, syirik. Syirik itu kan dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali kan nampaknya kita menyembahkan Tuhan, menyembah patung. Kalau syirik khafi ini misalnya ujub. Ayolah, mbak ujub hanya berceramin, nah pakai sahaja ya berceramin. Melihat mau aku bungas aku nih. Ada rasa bangga hati bungas gitu nah. Ujub. Sembahyang tengah malam tahajud. Wah, semalam malam tadi. Kada pakai sahaja, cuma senyum-senyum loh orang. Apa kabar Haji Musin? Kenapa mata pina calong? Wah kata apa Haji Musin? Tapi hati bangga ada nih. Kan pakai sahaja, kalau pakai sahaja namanya ria. Ria kan? Ini kan pakai sahaja cuma mau dia ada bangga aja. Ada bangga perasaan banyaknya jamaahku malam ini ya. Wah, ada bangga itu nah. Itu namanya ujub. Hati-hati ya. Ujub. Jadi kalau kita kawan ibadah banyak majelis, murid banyak, itu jangan dipandang kitanya, anugerah Allah. Jadi amalan kawat tuh Allah menggerakan. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun yang Allah yang menciptakan, Allah yang melakukan. Ikhlas itu yang penting. Yalah, menyatakan itu beramal kayak apapun, kunci ruhnya amal itu ada ikhlas. Yalah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan Allah semua. Jadi la haula wala quwata illa billah, ingatan itu terus. Bacaan apa aja. Kada merasa sorak. Nah, itu ikhlas. Cirinya orang ikhlas istiqamah di hadapan orang banyak apalagi sorongan tatapnya. Kalau di hadapan orang banyak pina mewali persorongan mewalah lah. Nah, hati-hati itu. Berarti tidak ikhlas. Perlu dibaiki itu hati kita tuh. Nah, karena kadinya tuh kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu ayatnya. Nah, jadi kuncinya ruhnya kita beramal itu ada ikhlas. Ikhlas itu dipuji orang lah, kada surga kada harap lagi, neraka kada lagi, toh mah itu semuanya anugerah Allah, terserah Allah sudah. Nah, kita kau beramal Allah juga itu makanan yang dipandang makanya kan hati itu ada bagi 4. Ada namanya kolbun tuh ya hati itu kita bacaan biasa tak waya bacaan waya koleh itu kolbun namanya tak, makanya bolak-balik kolbun dalam bahasa Arab. Hari ini pinarajin isuk kena karena angin apakah angin Semeru kah angin tsunami kan apakah berubah itu namanya kolbun. Ya yang zikirnya tak berzikir bacaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Asmaul Husna deh zikirnya. Kolbun namanya tak, hati luar namanya. Lalu kan kayak bacaan tidak uyuh ngatek tasbih nak uyuhan dah haji 1000 kali ya bacaan uyuh tangan bacaan haji coba hati haji lah hati napas mata telinga haji sahara tahu benar masalah topik itu ya Allah. Nah, lalu naik lagi ke tingkat kedua hati namanya fuad.
fuad. Fuad. Fuad itu kena ta iya nama mandang kena ta af'al Allah. Af'al. Perbuatan Allah. Jadi kita kawa kesini na siapa nama menggerakkan Allah. Mun hati kita kada terbuka biar di rumah kada mau datang. Biar bermakanan aja. Mbak contoh misalnya aja nih. Mbak dia berulun nih guru mas nih. Aku sedang buka rumah di sini nih, pengajian nih. Jadi aku kata tanggung jawab lagi lawan masyarakat, terserah masyarakat gratis pulang di sini, kada bayar, kada mau datang terserah di sini. Jadi siapa yang menggerakkan kita kau beramal tuh hati gitu nah, kau timbul beramal kita pandang tuh Allah yang menggerakkan. Allah kawal menjadikan kita kau bacaan. Allah membuat kita tenang, tawa duduk sana, mau duduk itu nah memandang perbuatan Allah tadi bukan namanya. Lalu masuk lagi karena lub namanya. Lub itu bahasa kita kayak kulit. Nah, kayak kita di dalam kurma itu ada kulitnya harus halus ya. Ada garis kalau kurma dah. Coba bala kurma kena lihat. Ini namanya lub. Itu isinya karena kita memandang tak namanya karena tadi asma afal sifat. Nah, jadi mau kita dipuji orang pemurah. Bayangkan sifat Allah yang pemurah. Dan dimazharkan di diri kita Allah nah adanya siapa nampak tuh Muhammad semua tuh Nur Muhammad 70 nggak ada namanya itu Nur Muhammad semua karena kan Allah ada muda awal surah semua apa tuh berasal dari Muhammad. Nah jadi mau kita dipuji orang alim itu siapa Allah nang pintar siapa Allah. Nah namanya tuh sifat kita pemurah baik itu Allah semua boleh katakan di situ. Nah terakhir hanya ruh itu yang memandang kena tidak. Nah itu tauhidul zat. Nah itu hilang kita perasaan panah pilih kada lagi perasaan seorang beramal ini berat. Nah itu ilmu diantaranya sambil kita mano hati ini kan belajar hati di sini. Dengar drama nanti cari nonton YouTube mananya Facebooknya Pak Haji Muhsin. Nah jadi ujar dalam kitab ini apabila kita tagawi nang ini syarat ini walaupun ujar guru nih ada kan nih mau pernah pindangan di ceramah itu walaupun maaf beribadat semalaman murid bangkak murid bangkak bahasa Banjarnya tuh sampai uyuh sudah nih karena mau kabul jauh limbah nisfu Sya'ban pas akhir bulan nisfu Sya'ban timbul hutangnya masih hutang banyak, hidup bersakit, kenapa ada kabul nih? Ini sebabnya ada tagawi di antara syarat-syarat yang 12 ini. Nah ini fungsinya ini ada. Yang pertama adalah musyrik, yang kedua musyahidun, ketujuh kadukun. Guntung manang, siapa namanya? Yang selanjutnya wa asyarun yang ketiga suka bakalahi sesama Islam. Ketujuannya bapaut lawan orang. Ini lawan tetangga becakun, lawan bakawan bakalahi, ampihan itu bakalahi yang apa kan bakalahi yang nang dirambutakan apa juga? Pasti ujung-ujungnya duit. Makanya jangan kalau masih bakawan lawan manusia, hidup di dunia pasti ada aja masalah yang kita terima. Biar baik lawan manusia karena ada saatnya manusia itu kita baik jahat lawan kita sangka hati karena kita masih memandang manusia. Bisi dunia banyak mobil 2-3 buting uyuh membayari pajaknya membaiki pulang mbah masih ada aja nih duit banyak pulang bermiliaran menyimpannya pulang bingung kalau pindah hilang di rumah nyimpan ke bank usia karena pahit banknya pulang bingung pulang. Ini serba salah nih, mana kayak paham? Syukuri apa yang ada, tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah telah memberi yang barokah. Itu ya, tidak usah pusing-pusing mikir kita ini kadang-kadang melihat orang karena sugih hendak juga sugih. Oh, ini gue hendak juga sugih, ya cuma hendak juga buat baik. Belum tentu bisa aja kan pas sugih kita kadang buat baik. Nafsu kita kan atau Allah kan yang tenggawi. Kepikiran kita nah. Nyaman gitu orang sembahyang beribadah ya. Pas sugihan pada ingat lagi ulut kan ada kisah nih guru muas bisi murid karena ngajian sini Badang dulu jadi dia sidin ada murid di sini murid ini begawi berjual minyak pinggir
apa minyak bensin ya. Nah pas begawi ini rupanya kalau terdapat kawan di sini bapandir lawan aku. Guru ulun ini hendak begawi di Kaltim. Apa aja sih Din? Gawi batu bara. Banyak berduit. Ulun guru hendak benar karena kawal. Pokoknya bagus-bagus lah niatnya. Hendak jual yang kayak orang. Ini nih. Lalu ujar si Din, ini perguruan. Ini perguruan. Ini ingat, walau setinggi apapun perguruan tetap nomor 1. Jangan ada kita panah pisah. Ujar si Din. Ikam di sini di martapura kayak apa rasanya nyaman ya beribadah adakah kawaja gue mengaji pun kawaja syukuri apa yang adatin di sini itu jenak jawaban sih dia sini misalnya pengajian ringkas kata kada maasil perluan kada masih kada nurut ya tiba nafsu tiba yang ada nafsu ada dari Allah ini astu ada 3 ada dari Allah ada dari malaikat ada dari nafsu dorongan hati itu nah lalu si dia dari tulaklah ke Kaltim. Beberapa bulan kemudian datang di sini ke rumah. Kapaikan bahasanya sedih nangis. Bujur jepian aja banyak berduit sekali anak itu sekalinya kadingan sembahyang mengaji kada lagi. Nah, tadi Pak. Ini ada orang ke rumah semalam, aja mungkin Pak Haji Musin tahu. Acil nangis ke rumah ulun apa Cil, kini suki sudah bos amas banyak duit sudah, kenapa lagi nangis laki ulun hilang. Kenapa laki pian Cil? Ya ampun yang mau dapat duit sakanya harus selingkuh ya mah nasib ulun. Han membantu pulang kenapa pulang Cil? Anak ulun pulang guru kayak apa ulun ini hajar. Mbah apa kesimpulannya Cil? Ceritanya kan kedengaran. Jadi kesimpulannya guru yang bujur kita banyak berduit kada bagus lah kada berkah lamunnya kada bujur-bujur mengelola nih kita dikit berduit salah dua banyak kayak apa nah itu jadi lah bagusnya cilai jarang pendapat lu nih biar banyak asal berkah ya apa sih biar banyak asal berkah. Kenapa? Tiba berkat itu bertambah-tambah kebaikan. Limbah dapat duit makin baik. Makanya orang alim itu makin Tuhan makin bersugih. Kenapa? Ini ujian dia tuh orang alim bersugih. Kenapa ini makin berduit makin bersedekah? Mengeluarkan terus duit. Membangun ini, bangun ini. Itu orang alim. Makanya kalau memberi duit itu jangan memberi ke bungul. Di Quran itu kan, wala tuqtus wa taqulu amwalikum sufaha. Jangan kamu berikan duitmu ke orang bungul. Yuk. Mbak nang bagusnya baru orang alim. Karena orang alim yang berduit sih pasti bangun sekolahan, bangun masjid, bangun sekolahan, bangun pesantren. Nang bungul bawanya mabok, ngelem nggak bisa. Jadi hati-hati memberi sama juga kita hendak makan. Hati-hati ini rumah ini mun orang tuh rumah tuh pemurah, insya Allah pemurah. Mun kita makan di rumah orang yang pina, maaf ya panglah jarak 12 pengasih. Nah, insya Allah 4 juta. Jadi hati-hati itu makan bukan hati-hati, lihat. Nah, ini kan rumah Haji Musin pemurah makan aja bisa kerja malam ini. Yang tadi selanjutnya nomor 3 tadi kan bakalahi sesama Islam. Jadi mun ada masalah pemaafannya sudah memang susah apa mulai sampai lagi ya minta ya Allah minta pemurahan biar ampuni ulun pas sambil kukuki alaiya wa qatilin nafsi bunuh diri membunuh anak dalam rahim sama juga kalau tobat wa qatilur rahim lawan keluarga lawan marwai lawan ipar kada betaburan lawan ting sanak bermusuhan gara-gara duit kada berkebagian warisan wa musbilul izar sombong berpakaian bina mewah niatnya sombong musbil izar itu nyampe ulur tapi misalnya sombong namanya kada kalah juga wa zanin wa syaribun orang yang ketujuh mabuk teler kalau diskusi sahabat walaupun berdoa yang kada bertobat bujur-bujur ayo bampih lah loh wa qatatun orang yang ketujuh madu asah madu domba iya tak pepandir sana sini mandur atar iya tak aja wa musawirun tukang pahat atung iya tak wa akun durhaka lawan orang tua nanti kan akan banyaknya
apalagi mamanya yang biasanya kelakian, mama nih, nah itu durhaka sudah. Arti durhaka itu menyakiti hati atau badan mama abah, itu durhaka. Mama sangkal met mau ikan dia misalnya sangkal, gara-gara ikan disuruh kagak mau ke masjid, sangkal mama ikan, kada terima. Pahala malam ini biar pergi ngaji. Iya. Nih, buat non kuitan wali mana? Celeng mata, ganti bari duit nuker HP iPhone, nah, itu jadi durhaka dengan orang tua itu ujian burus kembali menyakiti hati atau menyakiti badan mereka, dan termasuk dosa surat tubuh dalam kitab Sulamul Taufik. Waktu pengajian itu bilang saya, jawab terus kumpul kan, oh ya. Jadi jangan wani-wani lawan orang tua. Nah, hati-hati. Menkuitan wani, ada harapan jadi wali juga. Jadi soleh harapan. Menkuitan wani mana? Ngaji lah. Orang bahagia, orang Tuhan kini kalau anak-anak yang kenakan-anak nih, kenakan ini banyak keringat. Nah lawan orang Tuhan kini, kudu tempat lalu lah. Gitu. Begini. Ini kenakan barang aja. Bersalaman gitu ya. Membalang Tuhan, kadang-kadang aja bersalaman gitu, bah Allahumma sholli. Gitu, orang apa cium tangan lah. Ini kini lah. Di masjid tak banyak kan aja anak-anak. Sama nang Tuhan itu boleh. Badak tinggal cium tangan, kamu panjang umur. Itu nang Tuhan. Nang Tuhan aja mah dah hijau, jangan dibiarkan dia. Dan misalnya anak pang, misalnya durhakanya. Abah yang bagus dalam kitab Nasrul Diniyah. Mun abah nih, anak nih nakal sudah. Kadang mau minta maaf bang kita sebagai orang tua mendoakan malam ini, Pak Haji. Walaupun anak tuh kada heran-heran lawan seorang malam ini. Ya Allah, anakku nih memang kada minta ampun aku maafakan supaya nya berkah hidupnya. Itu sebagai orang tua kayak gitu. Sunat menolongi anak supaya berbuat baik. Makanya kan almarhum guru Bangil kada pernah nyuruh anak sidin apa-apa. Itu dalam kitab Manaqib Sidin. Kenapa? Takutan kalau durhaka anak. Oh nak tukarakan gula, abah rokok sebuting lah sepecok barang. Kalinya anaknya, anaknya mengisap rokoknya di jalan. Nah kayak apa gitu? Bemamayang abah mana rokokku nah? Gugur tadi bahaya, hampir dusta pulang sudah mengisap abah, dusta pulang. Durhakanya double dah. Itu double dah. Hati-hati itu. Ini anaknya pulang sama juga walanya. Nah jadi lihat-lihat. Jadi sunat kalau ada anak kita itu bisa anak sunat menolonginya berbuat baik. Sunat sebagai orang tua. Dan anak pun menghargai orang tua. Nah ini tadi. Supaya jangan durhaka. Wa mudribun fit tijarah. Nah, berapa nih sudah nih? Yang ke-11. Orang yang suka mengurangi timbangan. Kalau waktu guru pengajian bahari kita intan dikepek. Nah, kan turun mah intan nih. Ngepek intan dipadakan harganya 1 juta, hanya 20 juta harganya. Ustaz dah tuh intan dah. Jadi amas lainnya teh amas deh lah. Hati-hati nih penjualan nih. Alamak. Wah ini besok kayak intan bela yang ngepet nanti aja jadiin. Dipadahkan kini berdusta dah. Tadi ya aku tadi kemudian nawar ke situ yang nawar. Itu kan palsu amasnya kali nyerap mau kali. Itu dah. Hati-hati lah penjualan nih. Termasuk beda. Wa muqtadiun orang ahli bid'ah dolalah. Nah ke-11. Wa rafidiyun fi qalbi sya'ni sahabah. Ada hati marah lawan satu sahabat. Jadi 12 tadi. Nah kata yang pertama orang musyrik, tukun. Yang ke-7 bakalahi lawan keluarga. Kemaafan loh. Yang ke-7 bunuh diri. Lawan keluarga kan batakuran. Lawan ipar marwai basarikan. Ding sanak bemamayan gara-gara harta warisan biasanya tak hafal aja sudah mencak rumah ya. Wa musbilun izar sombong. Wazani nama syaribun tadi ke-7 mabuk teler melem menjinet. Wa qatatun tukang dua sah namamun. Musawirun dari tukang ulah patung. Wa akun durhaka dengan orang tua. Wa mudribun fit tijarah culas dalam jual beli. Dan orang ahli bid'ah dan ada hati membenci salah satu sahabat, bukan Rafidi biasanya, bukan Mu'tazilah, Rafidi, Syiah. Ini hati-hati. Nah itu diantaranya 12 yang harus dihindari.
Jadi walaupun beramal kayak apa aja, malam nisfu Sya'ban kalau kita ada terlanggar tadi, makanya beberasi dulu sebelum nisfu Sya'ban seharusnya. Kalau sudah terjadi, berdoa mudahan dengan berkat nisfu Sya'ban malam ini, malam Jumat diterima aja doa kita. Yakin ya? Karena Tuhan tuh Maha Pemurah dari segala-galanya. Ujar Tuhan, walaupun dosa ikan segunung langit, setinggi langit, sebanyak puing di bumi, walau anak napis sama walaupun adik yang kompar tuh, aku ampun deh dosa ikan, masa ikan minta ampun, mengkada minta ampun, maulah Tuhan ampun. Yakinnya kita tuh kalau kita banyak dosa, jangan merasa seorang masa suci kan boleh. Nah, itu ujar Nabi. Dan kelebihannya malam nih, nisfu Sya'ban dalam kitab Maqasyatul Qulub. Disebut malam nisfu Sya'ban ini oleh Imam Subuki adalah siapa yang beribadah di kafarati dosa setahun. Siapa yang beribadah malam Jumat di kafarati dosa seminggu. Barang siapa beribadah malam Lailatul Qadar, maka sama beribadah seumur hidup. Itu Imam As-Subuki. Dalam kitab riwayat Al-Munziri marfu'an itu kalau ada dalam hadis marfu'an itu wama udi palin nabi marfu'un dan musuh hadis. Apapun yang disandarkan ke Nabi namanya hadis marfu. Berarti hadis sahih. Marfu. Lain munqati itu wama udi palin tabi'in munqatiun. Itu dah musuh hadis. Man ahya lailatal idhi wa lailatal nisfi Sya'bana lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub atau kama qala Nabi. Barang siapa menghidupi malam tadi, jadi malam tadi ada 4 waktu menghidupinya nih. Nah, tadi 4 yang pertama sebut malam hari raya Idul Fitri dan Adha dan malam nisfu Sya'ban, maka tidak mematikan hatinya kena oleh Allah ketika hati semua mati di hari kiamat. Intinya hatinya hidup, ingat terus. Dan disebut juga pulang malam nisfu Sya'ban ini Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Nah, dan disebut pulang malam nisfu Sya'ban ini malam Lailatul Maghfirah, malam keampunan. Nah, bahkan di dalam kitab nih, ini terakhir kawasan mana? Riwayat Athaq bin Yasar. Idza kanat lailatan nisfi min Sya'bana nusikhal malakul mauti kullaman yamutu min Sya'bana ila Sya'bana. Apabila adalah malam nisfu Sya'ban, malakul maut diunjuki tulisan amal, tulisan catatan mati. Nah, wahai malakul maut, nih malam ini siapa yang mati tahun depan? Ada catatannya. Yuk, siapa ada? Ada pada mati. Tiap malamnya itu Sya'ban, malakal maut diunjuki kullaman yamutu min Sya'ban. Siapa aja yang mati di tahun ini sampai bulan Sya'ban depan. Ditulis. Nah, ditulis malam nisfu Sya'ban. Makanya berdoakan kita baca tadi, panjangkan umur dalam taat amal ibadah. Gitu loh. Mun misalnya pemati juga ada kabul gitu. Ada aja gue sekumpul orang makin menggering, nguyuh, sudah kita semua aja nguyuh ini. Ada aja pin muka di YouTube-nya kan sih. Pina menggering, yasin sekalinya kaum baca yasin dipat hidayah. Orang bagus kada mempat dalam masyarakat tadi 12 di kerja. Haro 5 tahun depannya pas nih hidup. Itu berarti kabul doanya. Asalnya pina miskin kada berduit timbul sugih. Pin buka aja sorongan ya nak. Nambah ilmu tuh nah. Nambah. Jangan nonton yang lain-lain YouTube dibuka. Nasib aja. Kenangan dah. Sampai ke mati dari bulan Sya'ban. Wa innal abdal yaqusnu ghurasa dan pulang menanam pohon akan tanaman Tuhan. Ketahuan orang, oh ini tahunnya caranya banyak kebunnya nih, ini banyak tanamannya nih. Ada tulisan di sini, nisfu Sya'ban. Wa yunqal azwaj, nah kawin nih juga ada ditulis juga nisfu Sya'ban nih, siapa nang kawin tahun depan nang bujang-bujang nih. Nah ya berdoa malam ini Allah kawin nih itu. Nang sikong nambah 2 ka ulang. Abok. Nah nambah kawin ya. Cari cucunya ya kan, hanya karena kawin sama. Wayubniyal bunyan Pak Haji, dan membangun bangunan pun ditulis juga malam ini. Oh ini tahun depan nggak bisa rumah, ini tahun depan nggak bisa sekolahan tentu ini mau ada nih. Hadis nih riwayat Athaq bin Yasar, kitabnya Maqasyatul Qulub. Siapa pengarangnya? Imam Ghazali, mendustakan Imam Ghazali, salah aja sudah. Nah,
Wa inna isbuqat nusifil mauti wa ma yantaziru bihi malakul mauti illa ayyamar fayaqbidahu. Dan namanya orang yang beribadat malam ini, mudah-mudahan kita termasuk. Insya Allah jadi dihapus namanya dari mati tahun ini. Nantinya mudahan tahun depan kita panjang umur menemui lagi nisbu Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini pesan sebuting mumpung ulun ingat. Bulan Ramadan awal kena jangan kada dibaca. Ini pernah kusupung ya. Mun kena sidin aku beri amal handakah. Amalan walaupun negeri ini kadang kacau balau, walaupun turun macam-macam bala, hendak kabuan ikam selamat sekeluargaan. Pernah kita mendengar pengajiannya? Lalu dia jemaah hendak apa dibaca inna fatahna 3 kali pas malam pertama bulan Ramadan. Ingatkan, maka sekeluargaan selamat. Orang karena insya Allah ada itu ujar bulus kumpul bukan ulun nak. Nah, dan kitab mana di sini ada juga. Ada aja kitabnya. Coba sini muinya pas pembacaan. Biar nak percaya buka di YouTube masing-masing. Cari judul masing-masing tulis. Khasiat surah Al-Fatah malam pertama bulan Ramadan. Dengarkan dong. Oh, bujur jar guru tuh supaya menguati hati pian. Supaya kawat baca ingat kena menyuruh keluarga pian temannya bacana ini patahna aku haid ya. Anak pulang, anak bacain patahna ulun aur bahaya. Nasib pe juga pulang. Mbah nyuruhi pulang anak pulang minantu. Oh, bacain minantu aur bahaya. Ada ngegawe. Nyuruhi pulang, rasa kalau maunya. Nah, ini yang hidayah belum ada. Jadi yang penting itu kita berdoa ini kada hanya untuk kita, untuk keluarga kita. Ujar Habib Anis bahari kan pasti datang kumpul. Setiap kita berdoa, Jasidin jangan sorongan jadi bawahan. Jangan pengasih tawat doa. Bayangkan ada keluarga kita di higa sini. Duduk kan kau bayangkan sorongannya kayak ulun misalnya bayangkan bini ulun, anak ulun, mama ulun, abah ulun pas berdoa. Jadi dapat juga ruh sini. Siapa tahu berkat berdoa orang banyak yang hadir. Datangnya malam ini deh. Dosa kita, anak bini kita, cucu, semua tanah kita keluarga kita hilang dan dapat hidayah dunia. Itu yang penting ya Habib Anis. Anak mama akan. Jadi setiap kali kita berdoa di manakah majlis tak di manakah. Ulun itu aja hadir di belakang pun berdoa itu. Yang sumpah majlis asam piti ya. Majlis lagi muda asam piti, majlis barokah, majlis Rasulullah Amma, mana-mana berdoa kita di mana. Majlis Ustaz Rosak, Ustaz yang banyak kan duduk. Jadi di belakang di muka kebayangkan dia keluarga kita. Jangan pengasih berdoa gitu. Anak kita aja masuk surga, berataan dibawa masuk surga berataan. Nah itu aja, jadi habis intaha sampai sini babul awal tadi ba'da mi'ah fi fadli Sya'ban yang kelebihan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir duduk di sini berataan di majlis al-barokah, dosa kita berataan, dosa mama abah kita, guru-guru kita, keluarga kita berataan disehatkan, diafiatkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah dengan berkat malam Jumat nisfu Sya'ban, mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia akan dikabulkan dan mudah-mudahan kita seberatan husnul khatimah dengan mengucap la ilaha illallah di akhir kalimat kita. Ini tahlil kan? Amin ya tahlil. Haji, mana nih doa zakat tahlil kan ya? Pon tahlil kan? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين.
الفاتحة إلى رئيس محمد الشيخ القادر الجيلاني سلمان المدني الشيخ الجنة Syekh Muhammad Hasan Al-Banjir Kampaya Summa ila ruhi Syekh Abdul Anwar bin Haji Banjir Kampung Melayu Summa ila Syamsul Ali Summa ila Abdul Qadir Hasan Summa ila ruhi Syekh Badruddin Summa ila ruhi Syekh Muhammad Samanjir Summa Mulia Summa ila ruhi Syekh Nawar bin Syekh Nawar bin Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani wa usulihim wa furihim wa furihim wa azwaj wa duriyatihim wa qaraban wa jirin wa jami' ila madadihim Summa ila arwahi man qaranahu nabi sababihim wa talaqana min jihati man anta al-asmi al-ajiniyah wa qad sila hadrat Nabi Al-Fatihah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa qira'atina min jami'il waqti wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah nuqaddimu ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ila arwahi wa ikhwani min anbiya'il mursalin sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajmain summa ila arwahi jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in min sanadin summa ila arwahi jami'il awliya'illahi ta'ala aina ma kana hal arwah min mashad magharibiha min mashad magharibiha ya rabbal alamin summa ila ruhi man islam arwahi min nabi sababihi wa talawana وسببهم وتوجيه من أهل السلام خصوصا إلى ما تمعون بسببهم المرحوم أطه بنت قتيل ثم إلى روحي المرحومة جمارا بنت جهرة ثم إلى روحي عجت بن أحمد ثم إلى روحي المرحوم تحية بن سليمان ثم إلى روحي المرحوم حجي عبد الوهاب بن حجي عبد القادر ثم إلى روحي المرحوم حجي عبد السلام بن بهار ثم إلى روحي المرحومة آسية بنت سرحاني ثم إلى روحي المرحومة حجة جورياني binti Haji Juhri summa ila ruhi Haji Ramlah binti Haji Abdul Qadir summa ila ruhi Rijali bin Haji Mahlan summa ila ruhi almarhumah Erni binti Haji Mahlan summa ila ruhi almarhum Haji Muhammad Yamani bin Haji Hamrani summa ila ruhi Saprudin bin Haji Mahlan summa ila ruhi almarhumah Muslimah binti Haji Abdul Wahab summa ila ruhi Haji Syamsiyah binti Haji Ajad summa ila ruhi Haji Ali bin Ijaz summa ila ruhi Bainah binti Badri summa ila ruhi almarhum Hajjah Muhimmah binti Haji Muhammad Yusran summa ila ruhi almarhum Haji Nabi bin Haji Yusran summa ila ruhi almarhum Haji Bahruddin bin Haji Burhan summa ila ruhi Darlan bin Utuq summa ila ruhi almarhum Haidir bin Syad Allahumma ja'alna fika qarnahu minan nar wa sitrnahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa isqalnahu minan nar Allahumma anzir rahmata wa syafata wa ni'mata ala quburihim Allahumma anzir rahmata wa syafata wa ni'mata wa jadu wa sula quburihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa sihhatan fil jismi وتبت قبل رمضان المقدم ونحن سلمت من النار اللهم افتح لنا ولوالدينا ولأولادنا وجميع ذريتنا خصوصا حاجي محسن ولأهله وجميع الحاضرين بهذا المجلس البركة إذا قضيتهم ويسرتهم على معانتهم على منيتهم يا الله بجاه رسول الله بجاه صاحب الكتاب وبجاه أولياء الله بجاه ليلة نصف الشعبان ليلة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا سير مكة والمدينة بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أهل التوفيق وتبلغنا له بكل زيادة قبره وكل صديق وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا سلمنا أنفسنا وتقبل ترحمنا كنا وصالين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من حال أهل النار نصر أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.